Eh, ini pertemuan ke 15, apa? Ya 15 selain UTS. Jadi ini akan saya masukkan ke eh, YouTube, nanti akan saya masukkan sebagai tugas pertama ke admik. Jadi nanti masing-masing kelompok saya kasih waktu 1 jam ya, eh, sampai jam 12. Kalau misalnya ada yang mau sholat Jumat, bisa diwakilkan kepada eh, rekan satu kelompok yang lain yang bisa menghandle. Mungkin nanti kalau misalnya sampai sholat Jumat masih berlangsung, eh, rekaman masih tetap berjalan, eh, jadi nanti lanjut aja gitu, eh, untuk melakukan presentasinya. Hmm, Masing-masing kelompok udah siap semuanya. Siapa? Sudah siapa? Oke, siapa yang mau apa presentasi pertama? Jadi di sini saya nggak bertanya, saya hanya menilai aja. Nanti kalian presentasikan aja, videonya saya upload. Kalau misalnya ada rekan-rekan dari satu kelas tapi beda kelompok yang mau bertanya, bisa bertanya di kolom komentar di YouTube nanti, seperti itu. Oke, saya persilakan kelompok yang ingin maju pertama. Cek dari lightning detector tuh, kalau
Kenapa saya masih pakai virtual background? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam izin Pak, warahmatullahi apa wabarakatuh. suaranya Ya, silakan. terdengar? Mohon izin Pak, saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil eh, diskusi kami tentang lightning detector. Baik, silakan. Sebelumnya, untuk anggota kelompok 1 yaitu terdiri dari Handi Sutrian, Jauharo, Kindi, saya sendiri Maharani, Fauzi Fawas, Irsyad Furqon, Sabri, Naufal, Regina, dan Rois. Next. Apa itu petir? Jadi petir adalah fenomena alam yang terjadi akibat adanya pembentukan listrik udara sehingga terjadi lompatan listrik pada awan yang bermuatan positif dan sebagian awan juga bermuatan negatif antara awan dan udara. Atau juga petir ini dapat terjadi karena adanya interaksi listrik udara antara bumi yang bermuatan negatif dan berinteraksi dengan awan yang bermuatan positif. Untuk macam-macam prinsip deteksi petir ada 4. Yang pertama yaitu deteksi akustik. Yang ini yang masih paling dasar, di mana sebagian besarnya berbasis manusia dan dibatasi oleh perambatan gelombang suara hingga beberapa per 10 km. Dan untuk prinsip deteksi ini hanya menyediakan pengaturan waktu dan arah dengan tingkat kepercayaan tertentu. Kemudian untuk prinsip deteksi petir elektrostatis, prinsip ini dilakukan dengan pengukuran medan elektrostatik oleh antena dan terbatas pada beberapa per 10 km. Untuk deteksi ini hanya memberikan informasi tentang waktu dan juga amplitudo sinyal dari peristiwa petir. Yang ketiga yaitu deteksi optik. Untuk deteksi optik ini dilakukan dari atas dengan menggunakan pencitraan petir di atas satelit. Untuk pencitraan petir geostasioner ini membutuhkan peralatan yang lebih sensitif karena memang jaraknya lebih tinggi dari tanah. Untuk kedua kasus alat pengukur mencari peristiwa sementara yang dihasilkan dalam spektrum yang terlihat atau dalam elektromagnetik oleh pelepasan petir di atmosfer, maka mereka mengukur pelepasan terutama intracloud dan menyelesaikan waktu dan posisi mereka. Yang terakhir yaitu dari deteksi elektromagnetik. Prinsip deteksi ini yang paling sering digunakan dan paling mampu untuk lokalisasi petir. Dalam jaringan deteksi petir, terdapat seperangkat sensor yang terhubung ke komputer pusat, dan setiap kilat yang terdeteksi oleh beberapa sensor dapat ditemukan dan diukur. Karena spektrum frekuensi dari peristiwa petir ini sangat besar, jadi berbagai jenis antena digunakan. Salah satunya yaitu time of arrival atau TOA sensor, yaitu merupakan metode untuk menemukan petir yang didasarkan pada pengukuran waktu kedatangan pulsa radio di beberapa stasiun yang secara tepat disinkronkan. Untuk perbedaan konstan dalam waktu kedatangan di dua stasiun ini akan mendefinisikan bentuk hiperbola, dan beberapa stasiun memberikan banyak hiperbola yang dari persimpangannya itu akan menentukan lokasi sumber. Tantangan utama dalam mendeteksi petir yaitu untuk menyelesaikan sebanyak mungkin parameter. Setidaknya ada lokasi petir, yaitu lintang dan bujurnya, dan cap waktu. Ukuran arus petir serta parameter lainnya juga seperti waktu naik, lebar, polaritas, arus berkelanjutan, dan lain-lain. Untuk sistem monitoring petir yang dilakukan oleh BMKG ada 2 cara, yaitu yang pertama secara manual, yaitu menggunakan data SINOP dengan menghitung kejadian petir dalam 1 hari. Jadi berapapun kejadian petir dalam 1 hari dihitung 1 kali atau pembuatan hari buruh. Kemudian yang kedua yaitu secara otomatis menggunakan lightning detector, yaitu monitoring kejadian petir secara otomatis dengan alat lightning detector. Kemudian
itu ada BTD 350 sangat rendah dan juga kemampuannya yang unik untuk memperingatkan risiko petir di atas kepala bahkan sebelum petir itu dimulai. BTD 350 ini menggunakan pengukuran kuasi elektrostatik untuk menghindari masalah yang terkait dengan pendeteksian petir dengan menggunakan gelombang radio. Kemudian untuk memberikan kemampuan mengeluarkan peringatan sebelum pembuangan pertama. Prinsip kerjanya yaitu ketika petir terjadi, ada pemindahan muatan listrik yang signifikan yang menyebabkan gangguan pada medan listrik atmosfer yang dapat dideteksi dengan jarak lebih dari 100 km. Gangguan frekuensi rendah yaitu kurang dari 50 Hz dideteksi oleh 3 antena BTD 350 dan sinyalnya diproses untuk mendeteksi dan juga jangkauan pelepasan petir. Karena sifat frekuensinya yang rendah tadi, dari sinyal pelepasan petir ini, BTD 350 ini akan menjaring gelombang radio elektromagnetik frekuensi tinggi yang membingungkan sensor lainnya. Untuk spesifikasi dari BTD 350 ini dapat untuk efisiensi analisa pengukurannya yaitu sebesar 95% untuk kilat petir tunggal jenis apapun dan 99% untuk badai dengan 2 kilat serta 99,9% untuk badai dengan 3 kilat untuk terbang dalam jarak 56 km. Resolusi rentangnya juga yaitu sebesar 10 meter dan pengukuran rentangnya bisa dari 0 hingga 20 km. Untuk arahnya resolusinya 1 derajat. Next. Kemudian di bagian kanan ini merupakan bentuk alatnya dengan suhu operasional dari minus 40 derajat hingga 60 derajat. Kemudian untuk kekuatan sensornya menggunakan daya sebesar 10 watt. Next. Kemudian alat yang kedua yaitu Boltec Storm Tracker LD250. Prinsip kerja alat ini yaitu sensor ini akan mendeteksi sinyal radio yang berfrekuensi rendah yaitu dari 3 kHz sampai 300 kHz yang dihasilkan oleh pelepasan muatan listrik dari petir. Sinyalnya akan merambat sepanjang ratusan kilometer dan akan terdeteksi oleh antena. Jadi sensor ini menggunakan antena untuk menentukan arah dari mana sinyal petir itu berasal. Penerima atau antenanya akan mendeteksi kekuatan sinyal untuk menghitung perkiraan jarak dari sambaran petir. Kemudian ada proses tambahan yang dilakukan di perangkat lunak yaitu untuk melihat variasi besarnya kekuatan sambaran setelah diketahui arah dan jarak dari sambaran. Kemudian akan diplot pada peta. Untuk contoh instalan software pada lightning detector itu, next. Ada pada gambar ini merupakan gambar pada software LD di mana dibuat plot pada peta. Next. Kemudian ini merupakan data petir yang didapat dari hasil software hasil kerja sensor. Bentuknya seperti script ini. Izin Pak, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tanya ke semuanya, monitornya aman nggak tampilannya? Di punya saya sih agak hang gini ya. Aman, Pak. Aman ya? Lihat Pak. Oh, berarti punya saya yang lagi error ini.
Bentar saya perbaikin dulu, abis itu baru kelompok selanjutnya. Apa? Cek sound, terdengar? Terdengar, Pak. Oke, selanjutnya ada kelompok yang bersedia maju duluan atau saya tunjuk? Yang berikutnya satelit meteorologi ya. Silakan. Mbak. Ya. Izin Mbak, izin teman-teman, apa bisa dilihat slide-nya? Ya, bisa Mas. Oh. Kita untuk memulai presentasinya Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Dani Suryanto dari kelompok 2. Materi presentasinya adalah satelit meteorologi. Anggota kelompok Aprilia Odessa Adia 41180032, Bagus Reza Paliti 41180033, Dani Suryanto 41180035, Ekaren Karistia 41180036, Waziatul Azimah 41180037, Vijay Prasetyo 41180038, Muhadir Anas 41180047, Muhammad Fahri 41180049, Muhammad Jumhur 41180050, Rahmat Fardi 41180056. Untuk quote untuk hari ini, today a reader, tomorrow a leader. Untuk uraian materi pada presentasi ini ada 4 bagian. Yang pertama, pengenalan satelit meteorologi. 2, sistem
sistem kerja satelit. Ketiga, jenis-jenis satelit. Keempat, aplikasi satelit. Part pertama, pengenalan satelit. Apa itu satelit meteorologi? Satelit meteorologi adalah satelit buatan yang digunakan untuk mengawasi cuaca dan iklim bumi. Satelit ini berfungsi sebagai penginderaan jauh, membantu dalam pengamatan cuaca dan keperluan meteorologi lainnya. WMO menempatkan satelit cuaca sebagai bagian program Global Observing System. Skemanya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Skema ini berusaha menyediakan hasil observasi keadaan atmosfer, baik di laut maupun daratan hingga luar angkasa, untuk digunakan dalam analisis cuaca, perkiraan cuaca, dan keperluan meteorologi lainnya. Perkembangan satelit. 1946, satelit dan kamera. 1957 muncul Sputnik. Kemudian 1959, satelit meteorologi pertama diluncurkan pada tanggal 13 Oktober 1959 dengan wahana Explorer 7. Radiometer yang digunakan bertujuan untuk keseimbangan panas bumi. Pengembangan. Werner Alfred Suomi dari University of Wisconsin-Madison. Pada 1960, satelit cuaca murni pertama dari TIROS 1 diluncurkan 1 April 1960. Kemudian 1965, satelit polar. 1978, NOAA series dan jenis satelit geostasioner. 1975, GOES series. 1977, GMS, Geostationary Meteorological Satellite. Kemudian 2005, MTSAT, Multifunction Transport Satellite. Hingga 2015, Himawari series menggunakan sensor AHI Advanced Himawari Imager. Alasan pentingnya penggunaan satelit cuaca. Pertama, cover area yang luas, di mana tidak ada stasiun pengamatan, seperti di lautan yang luas. Yang kedua, wilayah Indonesia sangat tinggi, baik berpotensi sangat tinggi terhadap ruang dan waktu. Kelebihan satelit daripada radar. Cover satelit lebih luas daripada radar, dapat mendeteksi fase awal pembentukan awan. Kemudian resolusi waktu lebih bagus, Himawari 8, resolusi waktu 10 menit. Part kedua, sistem kerja satelit. Bagaimana sistem kerja satelit? Pertama, matahari akan menyinari bumi. Panas matahari akan diserap atau diemisikan kembali. Kemudian radiasi gelombang panjang mudah diantusi oleh partikel atmosfer seperti awan, butir air, dan lain-lainnya. Gelombang tersebut akan berkurang, kemudian akan ditangkap oleh satelit dan akan dikonversi sehingga bisa digunakan untuk keperluan meteorologi. Tipe satelit meteorologi ada dua, geostasioner satelit dan polar orbiting satelit. Geostasioner satelit. Satelit ini mengorbit di khatulistiwa pada tingkat kecepatan putar yang sama dengan rotasi bumi. Mereka mengorbit pada ketinggian 36.000 km di atas permukaan bumi. Contoh satelit ini adalah GMS, MTSA, Meteosat, InSat, FY2, dan lain-lain. Kemudian polar orbiting satelit. Satelit ini mengorbit hampir paralel dengan garis meridian bumi. Mereka melewati kutub utara, kutub selatan bumi tiap kali revolusi bumi. Contoh satelit ini adalah DMSP, NOAA, TRMM, METOF 2, FY1, Meteor, Terra, dan Aqua. Ini gambar contoh orbit dari geostationary dan polar orbiting.
Nah, berikut ini gambar cakupan dari kedua satelit tersebut. Yang di atas adalah geostationary. Geostationary yang di bawah adalah polar orbiting meteorological. Data yang diterima satelit. Pertama, level 0, raw data. Panas yang diterima sensor, satuan volt, energi joule, dan kecerahan. Yang kedua, level 1A, koreksi radiometrik. Memastikan keseimbangan energi matahari dan bumi terpenuhi. Level 3, yang ketiga, level 1, koreksi geometrik. Fog, Smoke, SST, dan lain-lain. Software pengolahan data. Ada 3 software pengolahan data. Yang pertama, GMS LPD. Software yang dikembangkan oleh SMC CMA untuk menganalisa citra satelit. Merupakan salah satu versi STAID. Kelebihannya, dapat memproses data secara cepat. Dapat mengoverlay citra satelit dengan citra lainnya. Yang ketiga, menampilkan animasi citra sehingga mengetahui perubahan spesies awan terhadap waktu. Yang kedua, IR Mapper merupakan salah satu software perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data citra atau satelit. Yang ketiga ada ArcGIS Desktop, itu kumpulan beberapa aplikasi perangkat lunak dari SAGI utama, yaitu ada ArcMap, ArcCatalog, dan ArcToolbox. Yang ketiga ada jenis-jenis citra satelit. Jenis-jenis citra satelit ada 2, yaitu citra visible dan citra inframerah. Yang pertama, citra visible. Prinsip kerjanya, semua benda karena menerima sinar matahari dapat menjadi sumber sinar kedua. Sinar dari matahari sebagian akan diteruskan dan sebagian akan diserap, kemudian akan dipancarkan pada waktu tertentu. Cerita ini serupa atau seolah ketika kita mengambil potret hitam putih dari bumi. Contoh gambar dari citra ini adalah sebagai berikut ini. Kemudian yang kedua, citra inframerah. Berbeda dari citra visible, data inframerah diperoleh dengan cara merekam sinar inframerah yang dipancarkan benda dengan menggunakan radiometer. Citra ini berdasarkan panas radiasi matahari. Dengan kata lain, semakin hangat permukaan, maka semakin banyak radiasi inframerah yang terjadi. Hasilnya pada citra adalah semakin dingin permukaan, maka semakin terang, dan sebaliknya, semakin panas, maka semakin gelap. Bisa dilihat pada gambar berikut ini. Contoh citra inframerah. Bagian keempat, aplikasi satelit. Bagaimana aplikasi satelit cuaca? Yang pertama, untuk klasifikasi awan. Citra satelit merekam pola awan dan pola itu dapat menyusun struktur 3 dimensi tentang bidang tekanan dan angin. Hal ini memanfaatkan 4 faktor. Yang pertama, awan merupakan nada dari kondisi stabil di atmosfer. Yang kedua, gerakan relatif secara vertikal atau horizontal di troposfer dapat mempengaruhi pola awan. Awan yang berlapis kompleks dan kuat sering dihasilkan sepanjang wilayah yang berhubungan dan bercampur antara alur-alur udara, memiliki temperatur berbeda atau karakteristik kelembapan. Yang keempat,
Modifikasi di dalam massa udara dan alur udara disebabkan adanya topografi dasar, sehingga membuat perbedaan pada pola awan di atas permukaan darat dan laut. Yang kedua, digunakan estimasi hujan. Satelit tampak dan infrared thermal dari awan merupakan alat untuk memperkirakan hujan estimasi. Didasarkan pada kecerahan awan tinggi yang diamati pada citra, umumnya tampak menunjukkan probabilitas hujan lebih besar dan temperatur puncak awan yang rendah. Yang ketiga, prediksi badai. Hujan badai lebat sering terbentuk dari garis awan lurus dan garis awan terbentuk lekung. Terjadi cuaca ekstrim seperti tornado, angin ribut, dan hujan es di lapangan sangat berkorelasi dengan tingkat perkembangan vertikal dan suhu puncak awan yang menunjukkan kenaikan intensitas konveksi elemen cuaca ekstrim cenderung memiliki temperatur puncak minimum dingin dari perkembangan yang besar. Analisis yang keempat, analisis dan perkiraan cuaca. Produk satelit cuaca dalam BMKG dapat dilihat dalam website BMKG, bmkg.go.id. Yang pertama tuh ada Himawari 8 IR Exchange. Produk ini menunjukkan suhu puncak awan yang didapatkan dari pengamatan radiasi dengan panjang gelombang 10,4 mikrometer yang kemudian diklasifikasikan dengan perwarnaan tertentu. Kemudian ada Himawari 8 Natural Color. Produk ini digunakan untuk mengamati proses konvektivitas, ketebalan awan, serta mikrofisis awan. Produk ini digunakan menggunakan band visible yang dipancarkan oleh matahari, sehingga produk ini hanya terdapat pada pagi hingga sore hari. Yang ketiga, Himawari 8 Water Power Enhanced. Produk ini menampilkan kondisi kelembaban atmosfer pada lapisan menengah hingga atas yang didapatkan dari radiasi infrared dengan panjang gelombang 6,2 mikrometer. Kemudian ada Himawari 8 Rainfall Potential. Produk ini yang digunakan untuk estimasi potensi curah hujan yang didasarkan kategori ringan, sedang, lebat, sangat lebat. Yang kelima ada Himawari 8 RDCA. Produk ini adalah hasil kolaborasi dengan JMA yang menentukan awan cumulus yang berpotensi menjadi cumulonimbus atau CB dalam 1 jam ke depan. Yang keenam ada Himawari 8 Cold Tip untuk mengidentifikasikan awan pada update 1 jam sekali. Himawari 8 Cold Top Height untuk mengidentifikasi secara objektif tinggi puncak awan yang ditangkap. Update sama 1 jam. Himawari 8 Convective Cloud mengidentifikasikan secara objektif jenis awan konvektif yang ditangkap oleh band infrared dan visible. Produk ini diupdate setiap 1 jam. 9 ada Himawari Geospot. Potensi terjadinya kebakaran hutan atau lahan dapat teramati melalui Himawari 8 menggunakan data suhu, kecerahan kanal infrared, dan filtering awan, serta menentukan anomali suhu panas yang menunjukkan potensi terjadinya potensi terjadinya kebakaran hutan. Kemudian ada Polar Hotspot. Deteksi hotspot atau titik api menggunakan sensor FIR dan MODIS, memberikan gambaran lokasi wilayah mengalami kebakaran. Kemudian 11 GS Map Rain Rate Hourly.
Manfaat produk ini menunjukkan estimasi curah hujan. Kemudian ada GS Map Red Daily menunjukkan estimasi curah hujan dalam satu hari. Yang ke-12. Kemudian yang ke-13, GS Map Consecutive Dry Day. Perhitungan hari tanpa hujan. Digunakan berdasarkan data GS Map harian, sehingga diperoleh data yang lebih detail untuk menentukan wilayah yang berpotensi terjadi kekeringan. Kemudian 14, Himawari 8, visible, menunjukkan relaktivitas yang didapatkan dari pengamatan radiasi pada panjang gelombang 0,65 mikrometer. Panjang gelombang merupakan panjang gelombang yang sama dengan yang digunakan oleh mata manusia. Sensor visible akan merekam besarnya radiasi matahari yang dipantulkan kembali oleh objek. Oleh karena itu, citra satelit visible tidak tersedia pada malam hari. 15, vektor angin. Produk ini overlay citra satelit IR1. Kemudian 16, Himawari Exchange Jabodetabek yang digunakan untuk wilayah khusus Jabodetabek. Citra sebaran asap merupakan hasil analisis sebaran asap berdasarkan metode RGP yang overlay dengan arah dan kecepatan angin. Kemudian ada 18, citra sebaran abu vulkanik. Sebaran abu vulkanik menampilkan hasil analisis abu vulkanik yang ditunjukkan dengan warna merah, ditandai dengan poligon berwarna kuning. Produk ini hanya dibuat sesuai dengan informasi aktivitas Gunung Merapi dari VAAC Darwin. Contoh produk satelit BMKG seperti pada gambar berikut ini. Demikianlah presentasi untuk satelit meteorologi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas atas presentasinya. Kemudian kelompok selanjutnya kalau sudah siap. Tentang LIDAR.
Mohon Tuhan berikan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon izin Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Izin Pak, saya akan menjelaskan tentang LIDAR, Light Detector and Ranging dari kelompok 3. Baik, Mas. Izin Silakan, Pak. Mas. Pertama-tama izin memperkenalkan diri. Nama saya Fizia Karisma Yasin, NPT 41180030. Dan rekan-rekan saya ada Anissa Rahma Musdalifah 41180031, Dapa Yuliantara 41180034, Francisca Alicia Dai 41180039, Heradin Abdul Qadir 41180040, Ismail Faruqi 41180042, M. Wildan Ardiansah 41180045, Muhammad Rizky Rismawan 41180048. Yang terakhir ada Nopal Faja 41180055. Outline dari presentasi kami dari yang pertama LIDAR. Selanjutnya sejarah singkat LIDAR. Selanjutnya prinsip kerja LIDAR. Selanjutnya komponen LIDAR, sistem laser dan pemindaian LIDAR, tipe LIDAR, dan aplikasi dari remote sensing pada LIDAR. Penjelasan pertama tentang instrumen LIDAR. LIDAR Light Detector and Ranging adalah sebuah teknologi peraba optik jarak jauh yang mengukur properti cahaya yang tersebar untuk menemukan jarak dan informasi lain dari target yang jauh. Pancaran backstreet diukur sebagai fungsi waktu setelah emisi pulsa. Waktu kedatangan memberikan ketinggian hamburan dan variasi kilauan sebagai fungsi waktu yang memberikan pengukuran dari jumlah penyerapan ozon. Ada dua panjang gelombang yang digunakan. Satu diserap oleh ozon dan yang lain berfungsi sebagai referensi. Perbandingan sinyal kembali berasal dari bagian atas dan bawah dari lapisan atmosfer. Dan LIDAR tidak dapat bekerja pada malam hari dan ketika banyak awan. Contoh gambarnya. Sejarah singkat LIDAR. Pada tahun 1940, dikembangkan telemobil scope milik Christian Heuschmacher adalah bentuk pertama dari sensor radar, radio detection and ranging. Efek Doppler dinamakan menurut penemu yaitu Christian Andrea Doppler pada tahun 1803 sampai 1853. Di dalam karya ini, Doppler mengusulkan prinsipnya. Observasi frekuensi dari gelombang tergantung pada kecepatan relatif dari sumber dan observer. Dia mencoba untuk menggunakan teori untuk menjelaskan warna dari binary stars. Laser optik pertama dibuat pada tahun 1960 oleh Hughes Aircraft. Instrumen laser selanjutnya digunakan untuk menghitung jarak dengan mengukur waktu perpindahan cahaya dari laser transmitter ke sebuah target dan kembali ke laser receiver. Pada tahun 1980, LIDAR digunakan secara luas untuk peneliti atmosferik dan meteorologi karena resolusinya yang andal. Hanya dengan menggunakan Global Position System atau GPS. Selanjutnya ada prinsip kerja LIDAR. Sensor LIDAR bekerja dengan prinsip yang sama dengan radar, menembakkan panjang gelombang pada sebuah objek dan menghitung waktu delay kembalinya gelombang ke sumber untuk mengukur jarak dari dua titik. LIDAR menembangkan pulsa cahaya laser dengan cepat pada permukaan hingga mencapai 150.000 per detik.
Sensor dari ini mengukur waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing pulsa untuk terpatu kembali. Cahaya berpindah pada kecepatan yang konstan, sehingga lidar dapat menghitung jarak antara dirinya dan target dengan tingkat akurasi yang tinggi. Berikut contoh kerja dari lidar. Interaksi antara radiasi dan objek. Dari receiver, sinyal propagation stroke medium. Dia akan kembali lagi, radiasinya kembali ke antara interaksi antara radiasi dan objek dari transmitter. Selanjutnya dia akan mengeluarkan sistem kontrol dan data acquisition dan keluar data analisis dan interpretation. Komponen-komponen lidar. Kebanyakan sistem lidar menggunakan 4 komponen utama. Yang pertama, laser. Sistem airborne lidar menggunakan laser yang pompa dioda 164 nanometer, sementara yang biometrik menggunakan laser yang YAG dengan pompa dioda ganda 532 nanometer. Yang dimasukkan air dengan atuensi lebih kecil daripada versi 1064 nanometer airborne. Resolusi yang baik didapatkan dengan pulsa lebih pendek jika penerima detektor dan alat elektronik untuk memiliki bandwidth yang cukup untuk mengatasi aliran data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Heradin Abdul Qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Pak, perkenalkan nama Heradin Abdul Qadir, NPT 41180040. Izin melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Baik, silakan Mas. Langsung saja masuk pada sistem laser dan pemindai lidar. Lidar terdiri dari sebuah pengontrol sistem dan sebuah transmitter dan receiver. Ketika pesawat bergerak maju di sepanjang jalur, kaca pemindai memancarkan pulsa langsung dari cahaya laser melewati lintasan yang berbentuk tegak lurus dengan pesawat. Seperti pada gambar berikut. Sistem lidar dapat memancarkan pulsa pada laju lebih dari 100.000 pulsa per detik, atau sering disebut sebagai repetisi frekuensi pulsa. Sebuah pulsa dari cahaya laser berpindah pada C kecepatan cahaya. Teknologi lidar didasarkan pada pengukuran akurat dari waktu perpindahan pulsa laser dari transmitter ke target dan kembali ke receiver kembali. Waktu perpindahan dari sebuah cahaya pulsa tersebut adalah T sama dengan 2R per C, di mana R adalah jangkauan antara lidar dan objek, dan R dapat ditentukan dengan persamaan berikut, yaitu R sama dengan setengah TC. Jangkauan pengukuran memproses hasil dari poin data evaluasi atau mass point, diatur secara sistematis berdasarkan waktu lintasan penerbangan. Contoh, menampilkan mass point yang berhubungan dengan tanah, beberapa jalur listrik, kolam, dan 3 kanopi. Selanjutnya ada tipe lidar. Yang pertama ada airborne lidar. Kebanyakan sistem airborne lidar dibuat dari sensor lidar, sebuah GPS receiver, sebuah unit pengukuran inersia, sebuah komputer, dan alat penyimpanan data. Sistem lidar memancarkan laser melalui cermin dan memproyeksikan ke bawah melalui platform di udara, biasanya menggunakan
fixed wing airplane atau helikopter. Yang kedua, ground based lidar. Ground based lidar mirip dengan airborne lidar. Hanya saja pada ground based lidar tidak dibutuhkan IMU karena lidar dipasang pada tripod dan sensor lidar dapat berputar 360 derajat. Pulsa laser beam direfleksikan dari objek seperti bangunan, vegetasi, kendaraan, bahkan manusia. Kembalinya pulsa direkam dan jarak antara sensor dan objek dihitung. Data yang dihasilkan dalam format point cloud yang merupakan titik array 3 dimensi, masing-masing memiliki X, Y, dan Z relatif terhadap sistem koordinat. Selanjutnya ada aplikasi dari remote sensing pada lidar. Yang pertama, mengatur dan merencanakan hutan. Secara luas digunakan industri kehutanan untuk perencanaan dan pengaturan. Lidar digunakan untuk mengukur struktur vertikal dari kanopi hutan dan juga digunakan untuk memahami ketebalan dan ketinggian kanopi. Penggunaan lainnya lidar pada industri kehutanan adalah mengukur ketinggian puncak untuk memperkirakan perpanjangan akar. Lalu bisa digunakan juga untuk mengetahui titik kebakaran hutan, survei sungai, pengamatan tepi pantai, perencanaan transportasi, eksplorasi minyak dan gas, arkeolog, perencanaan energi matahari, perubahan gas gletser, gaming, merekam bangunan, pertambangan, dan survei tunnel. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah-salah kata. Baik, terima kasih atas presentasi Mas. Saya ucapkan terima kasih pada tiap-tiap kelompok yang telah mempresentasikan materi tugas 1 ini.